Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika Ibu Wahyu Lestari MPD. Yang saya sayangi orang tua yang selalu mendoakan saya, dan yang selalu saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Tantia Hedianti Chandra dari Tadris Matematika semester 4 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode pembelajaran dalam matematika. Yang pertama itu pengertian metode belajar. Dalam kegiatan metode belajar, dibutuhkan satu metode pembelajaran untuk menyampaikan materi yang diajarkan oleh pendidik secara efektif dan efisien untuk mempermudah mencapai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang pertama itu ada pengertian metode. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan belajar maupun tujuan mengajar. Yang kedua itu ada pengertian mengajar. Pengertian mengajar adalah aktivitas mengelola, mengatur, mengorganisasi lingkungan hingga terbentuk. Jadi, mengajar merupakan aktivitas pendidik dengan menggunakan perangkat pembelajaran untuk membimbing peserta didik dalam menentukan karakternya. Yang ketiga itu pengertian metode mengajar. Pengertian metode mengajar merupakan suatu konsep atau prosedur yang telah dirancang untuk melakukan aktivitas belajar, khususnya kegiatan penyajian materi pembelajaran kepada peserta didik. Jadi, dapat dipahami bahwa metode mengajar atau metode pengajaran merupakan suatu cara yang digunakan pendidik dalam penyajian dan penyampaian informasi bahwa pengetahuan, keterampilan, atau sikap agar tujuan pembelajaran tercapai dengan efektif dan efisien. Pembahasan kedua ada faktor-faktor penentu metode mengajar. Pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktor peserta didik. Peserta didik merupakan individu berpotensi yang menjadi tujuan akhir pendidikan. Yang kedua itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan tujuan intimeter yang menjadi target pencapaian dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Tujuan pembelajaran dikenal ada dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang ketiga, suasana pembelajaran. Suasana pembelajaran merupakan lingkungan belajar peserta didik. Suasana pembelajaran yang diciptakan. Suasana pembelajaran merupakan lingkungan belajar peserta didik. Suasana pembelajaran yang diciptakan peserta sebaiknya tidak monoton atau sama dari hari ke hari. Yang keempat itu ada fasilitas pembelajaran. Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah
kelengkapan yang menunjang belajar peserta didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Yang kelima itu pendidik. Setiap pendidik mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang pendidik misalnya kurang suka berbicara, tetapi seorang pendidik yang lain suka berbicara. Dapat dipahami bahwa kepribadian latar belakang pendidik dan pengalaman mengajar adalah permasalahan inti pendidik yang dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Pembahasan yang ketiga itu ada jenis-jenis metode mengajar. Yang pertama itu ada metode proyek. Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pembelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Yang kedua itu metode eksperimen. Metode eksperimen atau percobaan adalah cara transfer informasi di mana peserta didik melakukan percobaan yang terlibat langsung serta membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga itu metode diskusi. Metode diskusi adalah cara transfer informasi pembelajaran di mana peserta didik diharapkan kepada suatu permasalahan yang dapat berupa pertanyaan atau hal yang bersifat problematika untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Yang keempat ada metode ekspositori. Metode ini merupakan metode yang menggunakan transfer informasi pengetahuan secara verbal agar peserta didik dapat menguasai konsep materi pembelajaran secara optimal. Yang metode ini merupakan metode yang mengutamakan transfer informasi pengetahuan yang menekankan pada proses bertutur dan merupakan menemukan materi yang diberikan. Yang kelima itu metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode pembelajaran dengan menyajikan pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab peserta didik. Yang keenam ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara pendidik dan peserta didik. Yang ketujuh atau yang terakhir itu ada metode tugas dan resitasi. Metode resitasi atau penugasan adalah metode penyajian bahan di mana pendidik memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.